teman-teman, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online-nya Youth Change Generation. Saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini Tuhan masih menjaga kami, Tuhan masih menyertai kami. Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati teman-teman yang ada di rumah. Biarlah Tuhan, ibadah ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku terima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku,
Oke, baiklah, di malam ini kita bertemu lagi dalam ibadah online, dalam kegiatan ibadah Sign Generation, di mana saya percaya kita semua terus dalam lindungan Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini atas waktu yang indah yang Tuhan percayakan bagi kami, di mana kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Adapun saat ini Tuhan, masalah yang Tuhan izinkan, tantangan yang Tuhan izinkan melalui wabah yang ada, kami percaya tidak akan membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami boleh dikuatkan dan kami boleh bertumbuh iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, puji Tuhan. Saat ini di malam ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan, di mana ada beberapa kisah dalam tokoh Alkitab yang saya sangat kagumi. Di situ ada Yusuf, ada Daud, ada Ayub. Nah, ketiga orang ini yang saya dapati, saya pelajari, mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka boleh mengalami perkenanan Tuhan yang luar biasa. Satu bagian yang saya pelajari dari ketiga tokoh ini, kenapa mereka boleh mengalami tujuan Tuhan yang luar biasa. Mengapa mereka bertiga ini boleh mengalami sesuatu rancangan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Satu kunci yang saya dapatkan bagi ketiga tokoh ini, karena mereka mengasihi Tuhan. Nah, ketika mereka mengasihi Tuhan, mereka boleh menikmati apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini Tuhan merancangkan kebaikan bagi kehidupan kita semua. Dan di malam ini saya ingin membagikan satu tema, yaitu tujuan indah bagi yang mengasihi Allah. Sekali lagi saya katakan, tujuan indah bagi yang mengasihi Allah. Yang sudah saya bacakan tadi dalam Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kita garis bawahi, tujuan Allah mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Otomatis timbul dalam pemikiran kita, tujuan Allah sangat indah dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan? Itu timbul pertanyaan dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan, tujuan Tuhan sangat indah dalam kehidupan saudara dan saya, asalkan sudahkah kita mengasihi Tuhan. Nah, otomatis ketika kita mengasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi dari ketiga tokoh itu, kenapa mereka boleh menikmati rancangan Tuhan yang luar biasa? Kenapa rancangan Tuhan, tujuan Tuhan mereka boleh nikmati? Karena ketiga-tiganya mengasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu di malam ini, saat ini saya mau mengajak saudara dan saya, mari kita mengasihi Tuhan, supaya rancangan Tuhan, tujuan Tuhan boleh terrealisasikan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan? Ada dua pokok pembahasan yang saya akan bagikan pada saudara. Bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan? Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan adalah dia yang siap untuk
diproses. Nah, orang yang mengasihi Tuhan adalah dia yang siap untuk diproses. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah mengalami proses. Tetapi saya mau katakan bahwa percayalah, di balik proses itu Tuhan mempunyai tujuan. Saat ini saya mempunyai proses tersendiri dengan kapasitas iman saya yang berbeda. Begitu juga saudara mempunyai proses tersendiri. Mungkin itu proses melalui keluarga saudara, melalui sahabat saudara, tetangga saudara, teman-teman saudara, dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya proses yang Tuhan izinkan tidak melebihi batas kemampuan saudara dan saya. Bagaimana cara kita menunjukkan supaya kita mengasihi Tuhan? Kita siap untuk menerima proses. Kita siap untuk menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan berbantah-bantah. Ketika kita berbantah-bantah, ketika kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan, itu tandanya bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Boleh dikatakan seperti yang saya katakan tadi, boleh dikatakan ketiga tokoh yang saya katakan tadi, boleh dikatakan bahwa mereka tidak akan menikmati rancangan yang Tuhan sediakan. Mereka tidak akan nikmati kalau mereka tidak menikmati proses yang Tuhan izinkan. Dalam Ayub 23 ayat 10 mengatakan, Ayub menyadari bahwa sekiranya kalau dia menguji aku akan tumbuh seperti emas. Teman-teman percaya, mari kita percaya bahwa di balik ujian ini Tuhan mempunyai tujuan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak usah berbantah-bantah, kita jalani proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Percayalah, dengan menikmati, menghadapi, menerima proses yang terjadi, berarti kita sedang memperbesar kapasitas iman kita. Dengan kita menikmati yang Tuhan izinkan saat ini, berarti kita sementara memperbesar kapasitas iman kita. Orang yang tidak mau menerima proses, orang yang tidak mau menerima ujian adalah orang yang tidak siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saya mau katakan kepada teman-teman, seberat apapun yang teman-teman hadapi saat ini, seberat apapun ujian yang kita hadapi saat ini, ingat, Tuhan bisa memampukan kita karena Tuhan tahu standar iman kita di hadapan Tuhan. Percayalah, di balik proses itu Tuhan mempunyai rancangan yang indah. Ketika kita menjalani itu, ketika kita melewati itu bersama-sama dengan Tuhan, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Seperti yang saya bacakan tadi dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja bagi mereka. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ketika kita menerima proses dari Tuhan, berarti kita mengasihi Tuhan. Jangan pernah kita gantikan tujuan Tuhan dengan keinginan kita sendiri. Saudara boleh pikirkan, jangan pernah kita gantikan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dengan keinginan kita sendiri. Dalam arti ketika Tuhan mau membentuk kita, mari kita ikut alur jalur kebenaran firman Tuhan. Jangan kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita ikuti ego kita. Jangan kita berbantah-bantah dengan yang Tuhan izinkan. Ketika kita keluar dari ujian itu, kita tidak akan menikmati tujuan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan? Bagaimana bukti kita, tanda kita untuk mengasihi Tuhan? Yang kedua adalah mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun. Sekali lagi saya katakan, mengasihi Tuhan lebih dari segala apapun. Belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Ya, belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Ketika kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Prioritas yang benar akan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan yang tidak pernah kita pikirkan. Prioritas yang benar akan membawa kita kepada kemenangan, keberhasilan yang tidak pernah kita pikirkan. Apa itu kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan saudara dan saya? Yang pasti itu kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan apapun yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Asalkan apa? Mari kita prioritaskan Tuhan.
ketika kita memprioritaskan orang lain, ketika kita memprioritaskan hal lain, percaya tujuan Tuhan tidak akan tercapai dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini komitmen kita mulai goyah. Komitmen kita mulai digoyahkan dengan berbagai hal. Ujian itu tidak jauh dari kita, saudara. Ujian itu tidak jauh dari kehidupan kita. Ada kemungkinan ujian itu ada di dekat kita. Mungkin ujian itu melalui keluarga kita. Mungkin ujian itu melalui sahabat kita, sahabat dekat kita. Mungkin ujian itu melalui pasangan kita, ya toh? Percaya ketika kita mulai memprioritaskan atau memprioritaskan jabatan kita, memprioritaskan masalah, memprioritaskan orang di lingkungan kita, bahkan kalau anak-anak muda yang relevan lebih cenderung mengalami masalah dengan pasangan. Nah, percaya atau tidak, ketika kita mulai memprioritaskan pasangan kita, 90% apa yang kau perjuangkan dengan perjuanganmu sendiri tanpa melibatkan Tuhan, itu Tuhan akan ambil. Karena kita mulai memprioritaskan orang lain daripada Tuhan. Ketika kita mulai memprioritaskan Tuhan, Tuhan segala-galanya, Tuhan sumber dari segala-galanya, maka kita akan melihat bahwa apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rencanakan, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mengasihi Tuhan, yang tidak pernah kita lihat, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yakin dan percaya, apa yang kita korbankan dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan, pasti akan digantikan dengan sesuatu yang akan membuat kita terheran-heran. Amin. Apa yang kita korbankan dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan, akan Tuhan gantikan dengan sesuatu yang akan membuat kita terheran-heran, akan berlipat kali ganda, seperti dalam toko-toko Alkitab. Mungkin saat ini kita sebagai manusia mempunyai kekurangan. Mari kita menyempurnakan kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan siap untuk menerima proses. Kita menyenangkan hati Tuhan dengan kita memprioritaskan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan lebih dari segalanya. Kita memprioritaskan Tuhan dan kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mempunyai kerinduan dalam dengan Tuhan. Maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Baiklah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati saudara yang ada di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kita tetap dalam lindungan Tuhan dan kita boleh menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh datang bagi kami. Biarlah apa yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus yang memampukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, negara kami. Biarlah Tuhan terus menyertai orang-orang percaya dimanapun mereka berada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memulihkan bangsa kami. Hujan pertobatan terjadi bagi bangsa kami. Wabah yang melanda bangsa kami, biarlah Tuhan yang memulihkan atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku,
Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berada di rumah, marilah kita menerima berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari segala terang. Diberkatilah engkau, duduk berdirinya engkau, dijagai dan dilindungi keluar masuknya engkau. Bayang-bayang maut sedikit pun dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala usaha yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan dibuat berhasil serta beruntung. Jemaat Tuhan, tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dari masing-masing kita semua. Sampai Tuhan menjemput kita yang kedua kali di angkasa yang indah bermain. Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.